Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima umlika wal khatim lima sabaqana siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, selamat siang, salam sejahtera. Ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dimuat di RMI NU Banten. Dan tulisan terbaru beliau ini meruntuhkan konsep tasawuf daripada klan Ba'alwi. Untuk lebih lengkapnya mari kita simak tulisan terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ba'alwi dan tasawuf kuburan beda dengan Kiai NU. Tasawuf yang diamalkan Ba'alwi berbeda dengan tasawuf yang diamalkan NU. Amalan tasawuf NU disebut tasawuf Sunni. Ia bermadhab kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Tasawuf Ba'alwi walaupun juga mengeklaim sebagai tasawuf Sunni dan mengaku bermadhab Imam Junaid dan Imam Ghazali, tetapi dalam prakteknya lebih mirip tasawuf Syiah, terutama terkait dengan kegiatan di area kuburan. Kiai NU senang sekali berziarah, kadang dengan rombongan besar membawa para santri. Kendati demikian, Kiai NU hanya sekedar berziarah saja beberapa menit, setelah itu selesai pulang. Berbeda dengan kebanyakan kaum Ba'alwi, mereka bukan hanya berziarah, tetapi juga menjadikan kuburan sebagai pusat kegiatan mereka, terutama pusat kegiatan haul. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama juga senang menghauli keluarganya yang telah meninggal. Apalagi jika yang dihauli itu adalah seorang tokoh. Haul itu akan dilaksanakan dengan melibatkan jamaah yang besar. Selain dzikir dan doa untuk almarhum, juga biasa diisi dengan ceramah agama. Bedanya dengan klan Ba'alwi, haul yang dilaksanakan Kiai Nahdlatul Ulama dilaksanakan di rumah almarhum atau di pesantrennya, atau di rumah atau di pesantren para muridnya. Sementara haul-haul tokoh klan Ba'alwi dilaksanakan di area kuburan almarhum itu. Dalam haul tokoh klan Ba'alwi, kuburan tokoh itu akan dihiasi begitu indah dengan rangkaian bunga-bunga. Bunga-bunga berwarna-warni itu disusun sedemikian rupa menutupi sekujur kuburan tokoh itu. Selain kuburan, batu nisan pun dihiasi pula dengan bunga-bunga dan payung yang juga berbunga di sekujur tubuhnya. Selain bunga yang telah membalut seluruh kuburan, di atasnya akan pula ditambahkan bunga-bunga besar yang berwarna-warni. Di lantai sekitar kuburan itu akan pula diletakkan bunga-bunga yang berdiri menjuntai menambah kemegahan kuburan itu. Di dekat kuburan itu disiapkan sebuah mimbar. Dari mimbar itu akan diadakan acara sambutan-sambutan dari para tokoh. Lalu para Ba'alwi datang berbondong-bondong memenuhi jalan dengan bersama-sama menuju kuburan itu, kadang dengan bergandeng tangan. Untuk membedakan dengan lainnya, tokoh-tokoh mereka dipayungi dengan payung-payung yang dihiasi bunga-bunga ketika berjalan menuju kuburan itu. Nampak kebanyakan mereka menggunakan kacamata hitam dan sadar akan kamera yang menshot mereka. Dalam pawai menuju kuburan itu,
tokoh-tokoh Ba'alwi itu akan tampak seperti raja besar dalam sehari dengan para rakyat yang mengikutinya di belakang. Kemudian mereka akan duduk mengitari kuburan yang berhias indah itu. Tentu tradisi itu bukan tradisi tasawuf Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama yang kita kenal. Tradisi itu lebih mirip tradisi kaum Syiah ketika merayakan hari Asyura Karbala Irak. Mereka berkumpul di jalan kemudian pawai menuju makam Sayyidina Husain. Terkadang selain membaca doa-doa ketika datang ke kuburan, para Ba'alwi juga bernyanyi puji-pujian dengan menggunakan alat tabu-tabuan. Alat tabu-tabuan itu dipukul dalam keadaan mereka duduk menghadap kuburan, kadangkala pula sambil berdiri. Setelah itu mereka akan mengusap, menciumi nisan kuburan itu. Hal yang semacam itu tidak dilakukan oleh tokoh-tokoh Kiai Nahdlatul Ulama. Ya memang realitanya begitu. Kita tidak menjumpai kiai-kiai atau tokoh-tokoh Kiai Nahdlatul Ulama seperti yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Dari situ kita memahami bahwa tasawuf Kiai-Kiai NU itu berbeda dengan tasawuf klan Ba'alwi. Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama walau sering berziarah ke makam wali, tetapi tidak mengagungkan kuburan sebagaimana Ba'alwi mengagungkannya. Beberapa makam wali songo yang sekarang dilaksanakan haul di area makam itu tidak dipanitiai oleh Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama. Walaupun ada, pasti dipengaruhi oleh tokoh Ba'alwi. Contohnya, haul Sunan Ampel yang beberapa kali haul dilaksanakan di area makam itu dipengaruhi oleh Lutfi bin Yahya yang merupakan salah seorang keluarga klan Ba'alwi yang menjadi penceramah. Tradisi-tradisi pengagungan kuburan dengan ziarah laksana pawai itu murni dibawa dari Hadramaut, seperti tradisi ziarah akbar Nabi Hud yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Syaban di makam yang dipercayai oleh mereka sebagai makam Nabi Hud. Tertib ziarah dimulai dengan membersihkan diri atau berwudu di sungai yang dekat dengan Syekh Hud, lalu dengan berbaris memenuhi jalan mereka berpawai menuju ke Hasos Syekh Umar Muhdur, sebuah bangunan yang telah diwakafkan menjadi masjid untuk mengumandangkan dzikir bersama. Sebelum mereka menuju ke makam Nabi Hud, mereka berhenti sejenak di Bir At-Taslim atau sebuah nama sumur untuk mengucapkan salam kepada malaikat dan arwah para nabi. Setelah itu mereka menuju ke makam Nabiullah Hud dan dipimpin oleh mungsib masing-masing kabilah. Tradisi semacam itu tidak dikenal di Nusantara sejak Islam masuk ke Nusantara. Dapat dibuktikan dengan tradisi Kiai-Kiai NU yang tidak melaksanakan ziarah kubur dengan memutuskan, dengan memusatkan sebuah acara haul di sebuah kuburan. Haul toko-toko Kiai-Kiai NU berpusat di rumah atau pesantren. Tentu yang demikian itu merupakan turun-temurun dari Wali Songo. Hal demikian membuktikan bahwa masuknya Islam di Nusantara sama sekali tidak ada hubungan dengan klan Ba'alwi. Dilihat dari perbedaan cara haul dan pengagungan klan Ba'alwi yang berlebihan terhadap kuburan. Hal lain perbedaan tasawuf Kiai-Kiai NU yang Sunni dengan tasawuf klan Ba'alwi adalah tradisi berjoget. Dalam ajaran tasawuf Sunni para Kiai-Kiai NU, berjoget adalah sesuatu yang memalukan, walaupun tidak sampai dihukumi haram. Berjoget bagi Kiai-Kiai NU adalah menurunkan kehormatan dan muru'ah. Bahkan telah diatur dalam hukum fikih Islam
orang yang suka berjoget tidak sah menjadi saksi nikah. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Mengapa Para Habib Tidak Sah Menjadi Saksi Nikah, penulis telah jelaskan bahwa para ulama dari klan Ba'alwi tidak sah untuk menjadi saksi nikah karena kebanyakan mereka suka berjoget. Kitab Fathul Mu'in memberikan beberapa contoh orang-orang yang tidak diterima kesaksiannya karena tidak mempunyai muru'ah. Tepatnya Fathul Mu'in dalam I'anatut Thalibin ya, juz 4 halaman 319 ada sebuah keterangan fayuskhitu wal aklu wasyurbu fisuki wal masyi fihi kashifan ra'sahu aw badanahu li ghairi suqiyin wa qublatul halliya bi hadratin nas wa iktsaru ma yadhaku ka bainahum aw la bi ranji au roksin. Ya. Mana ini? Saya ulangi, di dalam Fathul Mu'in dalam I'anatut Thalibin juz 4 halaman 319 fayuskhitu wal aklu wasyurbu fisuqi wal masyi fihi kashifan ra'sahu aw badanahu li ghairi suqin wa qublatul halliya bi hadratin nas wa iktsaru ma yadhakuka bainahum aw la'bu syatranji boleh syitranji boleh aw raqsin. Maka runtuhlah muru'ah itu oleh makan dan minum di pasar, berjalan di pasar tanpa menutup kepala dan badan. Hukum ini untuk selain orang yang bekerja di pasar, mencium istri di hadapan orang, memperbanyak kata yang membuat orang tertawa, sering main catur dan berjoget. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya berkata, wa huwa makruhun lidawil manasibi li'annahu la yaliku bihim ma kuriya likaunihi ghairu laikin bimungsibin dil mungsib fala yajuzu ayyusofa bitahrimi. Dan berjoget itu makruh bagi orang yang mempunyai kedudukan karena joget itu tidak layak bagi mereka, dan sesuatu yang dimakruhkan karena ia tidak layak dilakukan oleh orang yang punya kedudukan maka tidak boleh dihukumi haram. Kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 305. Imam Al-Ghazali setuju bahwa berjoget bagi laki-laki tidak haram, tetapi ia makruh dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan masyarakat semacam ulama dan para pejabat. Jika para habaib itu beralasan bahwa berjoget itu adalah bagian dari budaya mereka, jadi ikut berjoget bersama itu bagian dari menjaga budaya mereka. Tentu menjaga budaya itu adalah suatu hal dan hilangnya muru'ah itu adalah hal lain. Masyarakat Indonesia juga memiliki tarian-tarian sebagai bentuk prasasti perjalanan, peradaban dan heritage budaya mereka, tetapi bukan berarti kesenian dan tarian itu dilakukan secara langsung oleh para ulamanya. Standar dan nilai suatu muru'ah sebenarnya adalah pilihan-pilihan individu untuk menilai dirinya sendiri, walaupun Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama tidak mengharamkan orang menari marawis contohnya, tetapi kita saksikan Kiai-Kiai Muktabar di Nahdlatul Ulama tidak ada yang melantai ikut menari bersama yang lainnya. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini banyak dibaca oleh khalayak masyarakat sehingga mereka sadar bahwa betapa bahayanya konsep tasawuf dari klan Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.